Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pemisahan campuran. Ada 5 cara untuk teknik pemisahan campuran kali ini. Yang pertama adalah dengan cara filtrasi atau penyaringan. Kemudian teknik kedua adalah dengan destilasi atau penyulingan. Yang ketiga adalah dengan cara kromatografi. Yang keempat dengan sublimasi. Dan yang kelima adalah dengan cara sentrifugasi. Mari kita bahas satu persatu teknik pemisahan campuran tersebut. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah metode pemisahan fisik atau lebih kita ketahui dengan penyaringan. Jadi disaring ya. Yang dilakukan untuk memisahkan padatan dengan cairannya. Contoh di sini, kita akan memisahkan campuran air dengan pasir. Jadi dalam gelas kita taruh air dan pasir yang sudah kita campur, kita aduk. Kemudian kita akan memisahkan air dengan pasirnya. Alat yang kita gunakan adalah di sini kita menggunakan corong, kemudian menggunakan kertas saring. Jadi kertas saringnya ditaruh di atas corong. Dan di sini ada tempat atau labu Erlenmeyer ya sebagai penampung cairannya. Ketika campuran air dan pasir ini kita saring, maka pasirnya akan tertahan oleh kertas saring. Pasir ini kita sebut sebagai residu. Sedangkan air ya yang masuk ke dalam labu Erlenmeyer ini sebagai filtrat. Jadi terpisah antara pasir dengan airnya. Ini dengan cara filtrasi. Cara yang kedua adalah dengan destilasi atau lebih kita kenal dengan penyulingan. Destilasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemurnian untuk senyawa padat, yaitu suatu proses yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan memanaskannya, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk yang akan ditampung dalam wadah yang terpisah untuk mendapatkan destilat atau senyawa cair yang murninya. Dasar pemisahan pada destilasi ini adalah adanya perbedaan titik didih pada cairan. Misalkan kita di sini akan memisahkan dua buah cairan, misalkan air dengan alkohol misalkan. Kita masukkan ke dalam satu labu destilasi, kemudian ini dipanaskan sehingga nanti air akan menguap ya lebih dulu dibandingkan alkohol. Airnya menguap, kemudian masuk ke dalam kondensor. Nah, di sini kemudian air akan mengembun, uap tadi akan mengembun karena ada air dingin yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, embun inilah yang nanti akan menghasilkan tetesan-tetesan air atau kita sebut dengan destilat yang ditampung di dalam labu penampung. Nah, ini adalah merupakan senyawa cair yang murninya. Ya, inilah hasil dari proses destilasi atau penyulingan tadi. Oke, ini jadi syarat destilasi adalah adanya perbedaan titik didih pada kedua cairan yang dicampur. Cara berikutnya adalah dengan cara yang ketiga adalah kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada suatu larutan. Contoh di sini kita akan melihat bahwa pada tinta hitam, tinta merah dan tinta orange yang kita ambil dari spidol yang kita goreskan pada kertas tisu, nanti kita akan lihat bagaimana pemisahan warna-warna apa saja yang terkandung di dalam tinta tersebut. Kali ini kita akan melakukan teknik pemisahan campuran dengan kromatografi. Yang kita gunakan adalah 3 warna dari spidol yang telah ditempelkan di kertas tisu. Kemudian kertas tisu kita masukkan ke dalam air bagian ujungnya. Biarkan air meresap sehingga kertas tisu basah bagian atasnya. Terus kita akan lihat warna tinta dari spidol
apa yang nanti kita lihat perubahan warnanya. Oke, kita mulai melihat warna awal tinta hitam. Di situ mulai bagian bawahnya mulai muncul warna merah. Kemudian bagian tinta yang tengah adalah tinta warna merah. Di situ sudah mulai memudar, kemudian muncul di situ mulai warna orange. Kemudian makin ke atas ada warna kuning. Sedangkan untuk yang tinta sebelah paling ujung kanan itu adalah tinta warna orange awalnya. Situ sudah mulai memudar dan muncul warna kuning. Ya, jadi ada beberapa warna yang muncul setelah ujung tisu direndam ke dalam air. Oke, ini adalah teknik pemisahan campuran untuk memisahkan warna pada tinta. Nah, kita lihat pada warna hitam di bagian atas mulai muncul warna biru. Ya, ada biru. Pada warna merah ada orange, ada kuning. Pada warna orange sendiri ada warna merah dan kuning. Oke, ini salah satu cara teknik pemisahan campuran untuk melihat campuran warna pada tinta spidol dengan cara kromatografi. Proses kromatografi tadi kita lihat dari tinta hitam, di sini mulai terlihat ada warna merah, kemudian di sini agak ada warna biru, ya. Ini bisa kita lihat perbedaannya. Kemudian pada warna merah, tinta awalnya warna merah, kemudian di sini mulai muncul warna agak orange, merahnya, kemudian di sini di atas ada warna kuning, sedangkan warna orange sendiri di sini mulai di sini terlihat ada perbedaan warna, yaitu warna merah dan warna kuning. Ya, jadi teknik ini adalah berdasarkan pergerakan molekul, ya, perbedaan pergerakannya. Yang berikutnya adalah dengan cara sublimasi. Sublimasi adalah wujud zat dari padat ke gas atau dari gas ke padat. Bila partikel penyusun suatu zat padat diberikan kenaikan suhu melalui pemanasan, maka partikel tersebut akan berubah fase atau wujud menjadi gas. Sebaliknya, bila suhu tersebut diturunkan dengan cara kondensasi, maka gas akan segera berubah menjadi padat. Kita lihat di sini, kita mau memisahkan campuran antara kapur barus dengan pasir. Kapur barus atau kita kenal dengan kamper, ya. Kamper yang dihancurkan kemudian kita campur dengan pasir. Nah, kita akan memisahkannya lagi. Maka campuran tadi kita taruh dalam suatu tempat, kemudian dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan, kapur barus atau kamper tadi akan menguap. Kemudian di bagian atasnya ini kita taruh tempat atau wadah yang di bagian atas wadahnya ditaruh es batu. Kenapa ditaruh es batu? Tujuannya adalah ketika uap ini sampai ke bagian atas, ini karena dingin, maka uap tadi akan langsung membeku, ya, membentuk padatan. Jadi padatan di sini apa? Yang menguap ini adalah kapur barusnya. Berarti ketika dia menempel pada permukaan atasnya, membeku kembali, maka ini adalah kapur barusnya. Sehingga nanti akan terpisah antara bagian kapur barus dengan pasir yang tetap ada di dalam tempat atau wadah ini. Ini pemisahan dengan cara sublimasi, ya. Dan pemisahan yang berikutnya adalah dengan cara sentrifugasi, yaitu teknik sentrifugasi, teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Teknik sentrifugasi misalnya digunakan untuk memisahkan plasma darah dengan sel-sel darahnya. Kita tahu bahwa darah kita itu terdiri dari bagian yang cair, yaitu plasma darah, dan bagian-bagian yang padat yang disebut dengan sel-sel darah. Nah, untuk memisahkan bagian padat dengan cairnya, kita bisa menggunakan dengan mesin sentrifugal ini. Ya,
Ini mesinnya, kita lihat di sini. Di bagian dalam mesinnya ini ada tempat-tempat untuk menaruh tabung. Tabung ini digunakan untuk menampung darah. Misalkan kita ambil darah kita, kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Nah, tabungnya kemudian kita tempatkan di dalam alat sentrifugal ini. Nah, ketika dinyalakan atau diaktifkan mesinnya, maka bagian dalam tabung ini akan berputar. Nah, ini akan berputar ya, berputar sangat cepat, sangat kencang. Saking kencangnya maka darah kita yang tadinya di sini bagian plasma dan bagian sel darahnya menyatu, sehingga hasilnya nanti akan terpisah. Kita lihat bagian sel-sel darah akan mengendap di bagian bawah, sedangkan plasma darah atau bagian yang cairnya itu akan berada di bagian atas, sehingga dapat dipisahkan antara sel darahnya dengan plasma darahnya. Oke, demikian itulah 5 teknik pemisahan campuran yang kita pelajari. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami tentang teknik-teknik apa saja sih yang digunakan untuk memisahkan campuran-campuran. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.